Ke-6 itu Elohai. Yang ke-7 ini Shaddai. Yang ke-8 ini Zavod. Ini namanya bang, nama. Jadi Name Elohim of itu God. juga prophet name. Ini menurut Yahudian bang. Campakkan aja lah bang, itu udah nggak masuk itu bang. Waduh. Udahlah. Ini Udah yang gila punya, mereka itu berarti udah. ini yang punya kitab bang. Iya ya, yang punya kitab gila. Oke, Itu aja. Aku tambahin ya. Yang lebih gila lagi, yang nyolong dari yang gila itu. Itu udah bang, itu yang punya kitab gila aja, udah itu selesai bang. Kok bisa El Shaddai itu menjadi prophet name itu loh? Bang Jibril saya tambahin referensi Itu dari mana ceritanya itu? Aduh kacau Nah, saya kacau. tambahin nih. Nih ya, ini Itu dari mana ini kok harusnya El Meme Shaddai, percaya El nih, Roy harusnya itu bisa Meme menjadi percaya. prophet name itu loh? Itu kan, aduh. Me, harusnya lu percaya Me, di sini ada Kristennya soalnya. Hebrew tapi for Christian nih, untuk Kristen nih Me. Nih ya, introduction ya about Elohim, tentang Elohim. Ya, kita coba terjemahkan nih. Nih Me. Coba Me. Merupakan apa, Me? Merupakan nama pertama Tuhan yang diberikan dalam Tanakh. Kalau lu tadi nggak percaya Separia karena itu webnya Yahudi, ini ada Kristennya, Me. Hebrew for Christian. Nah, masih nggak percaya juga, Me? Merupakan nama pertama Tuhan yang diberikan dalam Tanakh. Itu name of God itu. Ada kan? Udah bang, kalau udah dikatakan Elohim itu adalah prophet name daripada sang pencipta, aku angkat tangan udah. Berarti aku kalah udah. Itu aja. Bukan, kalau orang Yahudinya yang ngomong, yang punya kitab yang ngomong, kita gimana? Karena begini, di dalam perjanjian lama, sang pencipta mengaku namanya itu hanyalah Yotevave. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 16. Yod-Heh-Vaveh itu abang tahu nggak artinya apa? Aduh, ya silakanlah. Yod-Heh-Vaveh itu artinya aku adalah aku. Masa nama dia aku adalah aku? Mana ada Yotevave arti aku adalah aku? Aduh, dari mana abang tahu itu? Abang dari mana? Yod-Heh-Vaveh itu emang artinya apa? Yotevave itu huruf mati bang, 4 huruf mati. Mana ada artinya aku adalah Iya, aku? artinya apa artinya? Artinya itu dipaku bang. Paku. Hah? Aduh. Namanya- Abang percaya Yotevave Coba. itu dipaku. Coba. Tangan dipaku. Itu artinya Yotevave. Coba artinya apa? Yotevave itu artinya tangan dipaku. Itu artinya Yotevave. Tangan dipaku. Oke. Iya, kamu coba cari aja. Mana ada Yotevave itu menjadi aku adalah aku. Nah, nih. Ini dari AI aja ya. Ini makanya yang saya pahami ya. Maaf nih, saya juga lagi belajar. Yahweh, YHWH itu to be exist, kas become or to come pass. Tentagrammaton 4 huruf. Yahweh. Nah, ini udah namanya. Nih kalau kita ke Britannicanya, ya, nih, aku adalah aku. Nah nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, dia ada artinya. Artinya itu aku adalah aku. Kayak kurang lebih, ya aku adalah aku. Dia nggak sebutin namanya. Nah nih. Dia mewujudkan diri, kurang lebih artinya. Bang, Tapi aku adalah kepaku aku itu adalah aku di dalam Keluaran 3 itu ego emi, bukan Yotevave. Ego emi. ego ini itu artinya aku, Bang. I am. Ego aku. emi itu aku. Iya, Artinya aku. Nah, itu ego ini. Nah, coba buka di dalam original teksnya di dalam Keluaran 3 ayat 16-nya. Di situ ego Aku emi, menjadi. bukan Yotevave. Oke, kita buka nih Sefaria. Lari ke situ. Bukan, Abang kan mau Keluaran berapa? Di Keluaran 3 ayat 15. Keluaran itu 15, 16. Kita buka Keluaran di situ, itu bukan Yotevave tetapi ego emi. Iya, Keluaran itu Genesis ya? Genesis. Genesis berapa tadi? Keluaran Exodus atau Genesis ya? Exodus. Oke, lihat dulu. Keluaran itu Exodus. Exodus bukan Genesis, bukan. Oke, Exodus 3 Ayat 15 coba. nomor 15. Musa mengatakan, di saat aku datang ke Israel dan dia mengatakan pada mereka, the God, Tuhan Bapak kau, rumahnya, dia mengirim aku dan dia menanyakan,
siapakah nama Tuhan? Apa yang aku akan bilang sama mereka? Dan Tuhan Musa mengatakan, hier, seri, hier, dan meneruskan untuk Israel, yeh. Nah, mana egoemi? Lanjut. Esrehia itu apa artinya? Bentar. Enggak, di sini kan nama. Kalau nama nggak ditranslate, Bang. Bukan. Itu bukan. Coba 16-nya. Dan Tuhan terus mengatakan kepada Musa, bilang sama Israel, the God of your father, Tuhan bapakmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub mengirimkanmu ini. Ini adalah namaku yang selamanya. Di sini nama ini untuk kekal. Nah, mana dia bilang? Itu nama kekal di situ Yotevave ya? Bukan. Ini dong. Akhir, Bang. Mana ada akhir itu Yotevave tadi tuh, Bro? Ini Yotevave ya. Bang Jibril. Itu namanya yang kekal itu Yotevave tadi, bukan akhir tadi, bukan. Itu Tuhan ini. Jadi ini. Nah ini itu profetnya. Ini Yud He Fa Ve. Wah benar. Tuh kan ini kan tentagramaton yang tadi kita bahas. Enggak yang bukan yang kalau aku itu bukan Yotevave tetapi egoemi bahasa Ibraninya. Nah, bukan yang saya tanya, jadi paku tuh dari mana itu paku? Kenapa tiba-tiba mau ke Yesus nih? Di paku-paku. Nah, memang benar Bang, memang arti daripada Yotevave itu adalah paku tangan di paku. Hah? Itu arti daripada bahasa Ibraninya itu. itu dari mana tuh? Exegesis lagi nih. Nah, aku cari ya. Exegesis lagi. Aku penasaran yang itu. Kalau aku masalahnya di luar ini Bang. Kalau aku di rumah, aku buka laptop, aku tunjukkan, aku buktikan bahwasan definisi daripada Yotevave itu adalah paku tangan di paku. Nah. Itu pengen tahu gue itu dari mana. Nggak percaya, aduh. Bukan nggak percaya, aku penasaran. Kok Abang jangan emosi dong, Bang. Datu jangan ikut-ikutan, ini pembahasan orang berintelektual, bukan Datu ya, maaf ya. Tuh kan nggak usah nyerang pribadi gitu dong. Jangan nyerang pribadi gitu dong. Nggak, aku sama Datu sering bercanda. Kami kawan lama itu Bang Jibril. Ilmu baru. Lanjut. Jangan hostile dong, santai aja. Enggak, itu kawan lama. Aku sama Bang Abu, aku sama Bang Datu ini kami sahabat lama, udah 5 tahun yang lalu. Lanjut. Aku nanya sama Bang Billy orang Yahudi. Itu apa artinya? Nggak ada kata aku. Saya temukan ini ya. Ini ya. Saya baca ya. Yotevave adalah nama pribadi Tuhan dalam Yahudi yang artinya meme sok tahu. Ya begitulah meme. Udahlah, aku turun dulu lah. Aku waktuku udah tinggal 20 menit lagi nih. Jangan dong. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Enggak, waktuku tinggal 20 menit lagi. Nanti jam 3:30 lah waktu Indonesia Timur lah. Waktu Indonesia Barat lah. Nanti baru kita diskusi lah nanti. Saya naik karena Bang Meme nih. Jarang kita ketemu lagi nih. Iya nanti. Nanti topiknya aja Bang, ditentukan aja, kita masuk ke Komal ini aja nanti. Topiknya apa nanti? Oke. Ngobrol-ngobrol santai aja. Nggak usah debat-debat Bang. Gue malas debat-debat. Iya, maksudnya diskusi. Karena topiknya apa? Sebenarnya saya siapkan data. Kalau Mabang Meme ini dari awal diskusi akhirnya ngajarin jatuhnya ujungnya. Ini aja yang kemarin kita terakhir bahas, transmisi kitab suci Bang. Itu ribet Bang, ribet. Itu data saya kurang kuat. Itu sekelas Bambang Nursena baru bisa, kalau saya nggak mampu. Bukan, yang Abang ada cerita si Papias abad 1, abad 2. Itu saya mau tahu itunya soal Bible abad 1, abad 2, abad 3-nya. Karena saya bisa menjelaskan kan kalau Al-Qur'an abad 7, abad 8, abad 9. Abang juga mestinya bisa menjelaskan Bible abad 1, abad 2, abad 3 gitu. Enggak, saya tidak mampu, saya nggak mampu. Itu sekelas Bambang Nursena, Rita Wayu kalau saya nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu saya bilang saya nggak mampu. Kalau soal ketuhanan, kalau soal ketuhanan Tauhid sama Tritunggal ya sama Bang Abu Hadid sama Bang Dato aja. Kata Tritunggal, Yotevave yang artinya Bapa dan Yasa, yang artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah keselamatanku. Dari kata Yotevave.
Ya tidak ada paku-paku di sini. Nanti kita cari paku-pakunya, nanti aku cari ya Bu. Nanti kita cari. Beli Aku dulu cari. Mei pakunya. Penasaran itu kok dari Yotevave aku adalah aku. Jadi paku-paku. Iya ya, nanti aku cari ya. Nanti Jadi aku buktikan nanti ya. Paku ini Aku cari. paku besi atau paku beton? Paku payung. Jamak Bang Jibril. Jadi aku adalah aku yang terpaku di paku itu. Aku Enggak, turun tapi- dulu lah ya. Waktuku udah Terakhir Bang Meme. Oh ya, oke. Bang Meme bilang di mana tadi di mana di Tuhan Perjanjian Lama minta disembah, gitu ya? Nggak Bukan ada. minta disembah, yang mengaku Atau sebagai Tuhan. Ngaku sebagai Tuhan. Kalau Abang buka Exodus 91 Bang, Terjemahan atau originalnya? original. Original Elohim atau Adonai? Yotevave. Yotevave itu prophet. Kan itu bukan prophet yang kita bahas di sini kan. Proper. Ya. Yang Bukan mau Tuhannya ditanyakan di Tuhannya sini itu ngaku kan sang Tuhannya ngaku Tuhan kan? yang mau kita bahas di sini kan adalah sang pencipta pernah nggak mengaku Tuhan kepada nabi-nabinya? Iya itu Exodus Mana? 91 ada. Itu Elohim atau Adonai? Yotevave. Yotaveh itu nama Bang. Aduh. Enggak, jadi menurut Abang di Exodus 9 ini bukan Adonai atau ada Tuhan lain gitu ngomong di sini atau nulis di sini. Kalau Yotevave itu bukan pengakuan dia sebagai Tuhan, tetapi dia nama itu nama. Yang saya tanyakan begini, Yotevave mengaku sebagai Tuhan kepada para nabi itu di mana ayatnya? Oke, kalau di ini di Exodus 3 Ya apa? Dia Originalnya itu Elohim atau Adonai? Elohim. Elohim itu definisinya apa? Yang maha tinggi, bukan Tuhan. Banyak nah, orang lembaga ngaku. kita di Indonesia. Enggak, di sini di translate dia mengaku Tuhan. Iya, memang salah. Terjemahan yang salah, definisinya salah. Enggak, jadi Tuhan nggak pernah ngaku dia Tuhan gitu, Bang. Nggak pernah. Tetapi Jadi Tuhannya kayak tebak-tebakan gitu ya. Tetapi sesembahan para nabi hanya mengaku dia adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, Adonai. Enggak, jadi dia nggak pernah ngaku dia Tuhan gitu. Nggak pernah. Jadi kayak Tuhannya tebak-tebakan gitu ya. Sang pencipta itu hanya mengaku Tuhan kepada Musa. Contoh begini di dalam Keluaran Ulangan 6 ayat 4, dia mengatakan begini. Oh, jadi Sema Keluaran Israel, 20 salah Adonai Bang Elohim, Jibril. Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu esa, Tuhan, bukan Tuhan. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan, bukan Tuhan, bukan. Kalau di Exodus 20 Keluaran 20 salah. Elohim Bang, kalau Elohim itu udah saya katakan tadi sesembahan, artinya yang maha tinggi, bukan Tuhan. Tuhan itu bahasa iya bahasa Indonesia. oknumnya kan sama, Bang. Dia berbicara Elohim tentang itu- hukum yang sama, Bentar. tetapi yang kita Dengar, maksud di sini Bang adalah Jibril, definisi ini kita katanya, diberi Bang. bodoh, Bang Aduh, Jibril. jangan satu-satu dong ngomongnya. Saya nggak bisa Iya, dengar. Gimana? Oknumnya itu memang sama, tetapi yang saya maksud di sini definisi katanya. Contoh begini ya. Kalau Tuhan mengatakan dia sebagai Elohim, bukan berarti dia mengaku sebagai Tuhan. Contoh begini ya, Yotevave ya. Dia mengatakan di dalam Keluaran Elohim apa sih? Ah, kan potong. sabar dulu Datu, aduh. Contoh begini ya, Yotevave di dalam Keluaran 3 ayat 14-16 dia mengaku namanya, dia mengatakan kepada Musa begini. Musa, aku adalah Yotevave, Adonainya Abraham, Adonainya Yitzhak, Adonainya Yakub, Adonainya nenek moyangmu. Nah, kita sekarang terjemahkan secara literalnya bagaimana bunyinya? Musa, aku YHWH, Tuannya Abraham, Tuannya Yitzhak, Tuannya Yakub, Tuannya nenek moyangmu. Kita literalkan lagi. Musa, aku adalah YHWH, penguasanya Abraham, penguasanya Yitzhak, penguasanya Yakub, penguasanya nenek moyangmu. Jadi dia mengaku sebagai penguasa, bukan sebagai Tuhan. Nah, Elohim, ketika dia mengatakan dia adalah Elohim, itu bukan Tuhan. Elohim itu definisinya adalah dia yang maha tinggi, bukan Oke. Tuhan. Oke, kalau Elohim ini nama Tuhan bukan? Bukan. Bukan, itu Elohim bukan nama Tuhan. Nama Tuhan Yotevave. Oke. Nah, ini kalau saya baca ya, Bang ya. Ini dari Exodus 20. Elohim berbicara hal-hal ini. Aku Adonai. Ini tulisannya apa, Bang? Aku Tuhan. Adonai berarti aku adalah Tuhan. 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 Yang membawa kamu keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Habis itu kamu harus mengikuti aku dengan my presence. Kamu mesti tidak menggambarkanku dari menggambarkan dari gambar yang di atas langit ataupun yang di bawah bumi, yang di bawah air juga.
dan kamu mesti sujud dan kamu tidak menyembah tuhan-tuhan lain. Aku Adonai, Tuhan yang sangat pencemburu. Ini dia nggak ngaku Tuhan, Bang. Nah, Tuhan di situ original teksnya apa? Nggak, ini dia nggak ngaku Tuhan. Jibril itu di berapa? Keluaran. Exodus 20 nomor 1 sampai 5 barusan kita baca. Nah, Exodus 20 itu kita lihat originalnya Adonai apa? Elohim. Kalau Ini Adonai disebut Elohim, semua, dia ini disebut mengaku semua, Tuhan. Bang. Makanya dia sebut semua di sini. Dia sebut diri dia Elohim, dia sebut diri dia Adonai, dia sebut dia Tuhan. Disebut semua di sini dia. Elohim artinya aku adalah yang maha tinggi. Kalau Adonai berarti aku adalah Tuhan, artinya aku adalah penguasa. Tapi ini disebut semua, Bang. Jadi Iya, aku Adonai, Tuhan, Almighty ini tertinggi. Cuman bahasa Inggris dengan Indonesia itu yang salah. Oh, jadi bahasa Inggris ini salah juga? Salah. Kenapa bahasa Inggris itu di situ kata Elohim kok kenapa menjadi God itu loh? Di sini nggak dipakai Adonai sih sebentar ya. Kenapa menjadi God? Bentar. Ini saya lihat originalnya dulu. The works of. Nah, ini dia pakai. Yotevave itu menjadi Yahweh. Kalau tulisan Indonesianya, huruf Indonesia Yahweh. Enggak, jadi ini 5 ayat ini dia nggak ngaku juga dia Tuhan. Iya, original teksnya lihat di situ Adonai. Iya, bukan yang dari tadi kita baca, yang dia bilang dari tadi, aku Adonai, Tuhan yang sangat pencemburu. Ini nggak ngaku Tuhan. Iya, aku Adonai Tuhan itu kan terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat di situ God itu, kita kembali kepada original teksnya itu Elohim atau Adonai. Kalau Elohim dan Adonai berarti terjemahan bahasa Inggrisnya yang salah. Kalaupun salah lah terjemahnya, dia nggak ngaku dia Tuhan di sini. Nggak pernah. Oh, di sini juga dia nggak ngaku dia Tuhan. Sesembahan para nabi tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi kalau dia mengatakan dia adalah Adonai, berarti aku adalah yang maha tinggi. Kalau dia mengatakan dia adalah Adon, kalau dia mengatakan dia adalah Elohim, berarti dia mengatakan dia adalah yang maha tinggi. Kalau dia mengatakan dia adalah Adonai ataupun Adon, berarti dia adalah penguasa. Jadi dia tidak pernah mengaku Tuhan kepada para nabi, nggak ada. Kacau. Gimana, Bang Abu? Tuhannya sampai ngomong akulah Tuhan ini apa segala macam, tetap nggak ngaku Tuhan diakui Itu Tuhan. terjemahan bahasa Inggris, Bang, yang abang ambil gimana sih? Enggak, kita mau pakai ini ya. Kalau buka ini ya, Bible Van Dijk ya, yang bahasa Arab juga benar seperti yang diterangkan di dalam bahasa Inggris. Nggak ada, terjemahan salah semua. Udah aku bilang tadi. Nggak ada. Yang benar yang mana kalau begitu? Yang benar benarnya itu definisi daripada Elohim itu adalah yang maha tinggi. Definisi daripada Adonai adalah penguasa. Jadi kalau Tuhan mengaku sebagai Elohim berarti dia mengaku sebagai yang maha tinggi. Kalau dia mengaku sebagai Adonai berarti dia adalah penguasa seluruh alam semesta. Jadi kalau definisi di dalam bahasa Indonesia Elohim menjadi Tuhan, di dalam bahasa Inggris menjadi God, itu dari mana jalannya? Di sini loh, nih ya, saya tunjukin ya. Kacau ini jelas banget nih ya. Sebentar, aduh. Nih. Ana Rabbil hakalladhi akhrajaka min ardi Misr min baiti al-ubudiyah. Nih, kalau terjemahnya gini, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuh. Ya, ya terjemahan iyalah semuanya ditulis Tuhan. Originalnya kita lihat. Lah, originalnya sudah itu. Originalnya Adonai sama Elohim. Lah, itu kan hanya penyebutan. Sebentar, sama ketika dikatakan Allahu Rabbus samawati wal ard. Rabb itu Allah. Rabb dikatakan kepada Allah. Mau kepada siapa lagi? Kalau Adonai Elohim itu ditujukan ke siapa? Taruhlah. Ke siapa? Rob itu definisinya bahasa Indonesia adalah Tuhan, bukan? Sabar. Itu contoh. Jadi mau dibawa kemana tuh Adonai Elohim itu ke siapa maksudnya? Adonai tertuju kepada Sang Pencipta. Elohim tertuju kepada Sang Pencipta, sama. Nah, itu siapa? Sang Pencipta itu Tuhan bukan? Sang Pencipta adalah Yotevave. Ya, Tuhan dia atau bukan? Menyebut dirinya sebagai Elohim. Kalau ya, diterjemahkan Tuhan berarti dia mengatakan aku adalah yang maha tinggi. Ya, Tuhan atau bukan? Hah? Tuhan atau bukan? Tuhan bahasa Indonesia? Enggak, itu yang Adonai, Elohim, yang enggak, ini dia jago melintir aja, Bang. Dia jago melintir aja. Dia nggak mengakui Tuhan dia sendiri siapa, saking kepelintirnya. Bukan Bang Jibril, saya itu bukan mempelintir, tetapi saya berbicara ini tentang original teksnya. Jadi Tuhan di perjanjian lama ini siapa namanya? Nggak ada. Hah?
Jadi Tuhan di perjanjian lama ini siapa namanya? Tuhan, saya jelaskan detail, sabar ya, dengar saya jelaskan nanti dibantai ya. Tuhan di dalam perjanjian lama namanya itu cuma satu, di dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 16 tadi namanya adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Lalu namanya adalah Yod-Heh-Vav-Heh, tetapi dia itu memiliki banyak gelar dan penyebutan. Contoh, orang Yahudi tidak mau menyebut nama Yod-Heh-Vav-Heh itu secara gamblang di dalam peribadatan mereka, mereka menggantikan menjadi Hasem. Lalu ada penyebutan sebagai Adonai, lalu ada disebut sebagai Elohim, ada disebut sebagai El Roi, ada disebut sebagai El Shaddai, El Roi, Elohim dan Adonai itu memiliki definisi. El Roi artinya apa? El Roi itu ketika sebuah peristiwa, ketika mamanya daripada Ismail di dalam mamanya Ismail ketika mengambil air, Tuhan datang berbicara dengan dia. Lalu ketika Tuhan berbicara dengan dia, selesai bicara, lalu mamanya Ismail menamai Tuhan itu dengan El Roi. Apa definisi El Roi? Artinya Tuhan datang bertemu dengan saya. Lalu Tuhan juga disebut sebagai Adonai. Adonai itu definisinya apa? Artinya Tuhan. Tuhan itu definisinya apa? Artinya penguasa. Lalu Tuhan juga disebut sebagai Elohim. Elohim itu apa definisinya? Yang maha tinggi. Lalu yang lain-lain. Jadi kalau kamu mengatakan, Tuhan di dalam perjanjian lama mengaku dia sebagai Tuhan, itu mana ayatnya? Kalau mengaku sebagai maha tinggi, mengaku sebagai Tuhan, lalu disebut sebagai El Roi itu ada. Oke, ini Keluaran 3 nomor 14. Ya, sebentar. Ya, saya mau tanya, di sini disebutkan, faqala Allahu li Musa ahyahu alladhi ahya wa qala hakadha takunu li bani Israil ahya arsalni ya ilaikum. Nah, faqala Allah, berkata Allah. Siapa Allah ini? Kepada Musa. Siapa Allah ini yang berkata kepada Musa? Siapa Allah? Ini terjemahan bahasa Arab kan? Loh ini, iya, ini dalam terjemahan bahasa Arab. Di dalam original terjemahan bahasa Indonesia gini. Mana tadi? Nah ini. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah, siapa Allah ini yang berfirman kepada Musa? Nah, Allah di situ itu tidak berbicara tentang prophet name, bukan? Nah, siapa dia? Nah, kata Allah di situ itu kita lihat itu kan diterjemahkan oleh Ilahi itu. Kita lihat kata Allah di situ di dalam original teksnya itu apa? Jangan-jangan Bang Jibril, kasih lagi Bang Jibril. Allah, kata Allah Bang Jibril. Enggak, saya bingung. Jadi Tuhan dia nggak punya nama tapi nggak jabatan juga nggak diakuin. Bingung saya Bang tetapi tidak pernah mengaku Bang Abu. Casper. Jadi Tuhannya nggak punya jabatan doang dan dia nggak ngakuin jabatan itu. Tuhan itu mempunyai nama, nggak ada jabatan, berarti dia apa? tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, itu nggak pernah. Tetapi dia minta untuk disembah. Dia mengaku bahwasan dia adalah yang maha tinggi. Dia mengaku bahwasan dia pencipta alam semesta. Iya, oke. Itu ada. Oke, dia nggak pernah dia ngaku dia Tuhan, tapi dia mengaku dia yang maha tinggi, dia pencipta segalanya. Itu pintar tuh. Definisi maha tinggi sama pencipta segalanya apa, Bang? Definisi apa tadi? Maha pencipta dan maha tinggi itu apa, Bang? Maha tinggi dengan maha pencipta memiliki definisi yang berbeda. Ya itu kan maha tinggi dan maha pencipta kan sifatnya. Oknumnya siapa? Sifat. Hah? Itu sifat. Iya, itu sifat. Iya, tapi oknumnya itu yang punya sifat maha tinggi dan maha pencipta siapa? Oknumnya adalah roh. Mampus. Udah aku bilang Casper, Bang Jibril nggak percaya. Oke, dia mau lari ke roh. Coba Bang Jeki buka Zakaria 12 nomor 1. Apa itu bunyinya? Tuhan bukan roh. Coba buka dong. Enggak, aku di luar, Bang. Oke, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh ciptaan ya? Manusia diciptakan oleh Tuhan, benar? Roh itu ciptaan berarti ya? Oke, sekarang buka di dalam Ayub 33 ayat 4. Nah, tunggu dulu. Berarti roh ciptaan ya? Roh ciptaan, oke. Berarti Tuhan Abang ciptaan. Oke, roh manusia diciptakan oleh roh Tuhan saya. Oh, jadi roh ciptain roh. Pintar. Ini pintar nih. Buset. Di dalam coba buka. Astagfirullahaladzim. Nah, Bang Bagaimana cara di bedain dalam Ayub 33 ayat 4. Saya bingung bedain Casper tuh. Apa? Mau buka apa?
Buka Ayub 33 ayat 4 kita buktikan. Ayo. Di Kalau Ayub Mas saya 33 kalau ayat mendapat 4. itu hancur kalian nangis ini saya buat ini. Roh Eloah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku Roh hidup. Elohim yang membuat Ya itu berarti aku roh hidup. ciptaan. Lah ini mempertegas roh itu ciptaan. Roh Eloah yang telah membuat aku, bukan roh Eloah yang aku buat, bukan, salah. Baca Iya, paham. Berarti kalau Roh Eloah yang Tuhan membuat aku, Abang berarti bentuknya aku bukan roh. siapa? Oke, kalau Tuhan Abang buat pencipta roh, Ah? berarti roh menciptakan roh gitu ya? Nah, dia pintar itu. Oh, Tuhannya roh, Bang. Roh Kami padahal roh menciptakan ciptaan. roh manusia, menciptakan daging manusia, Ini. menciptakan alam semesta, itulah Tuhan kami. Casper. Udah mulai ngejek ini. Ini kalau udah kalah, Enggak, kalau ini udah loh, kalah ini diskusi kan- pasti ini- kayak gini. Aku Ini yakin kan roh kawan ini. Ini ada roh-roh lain ini. Nah, yang membedakan itu kan Kalau dari udah kalah model diskusi kayak bentuknya gini aja. lah ini, tengoklah. Loh, Aku yakin ini kalau kan- kalah diskusi Abu ini pasti dia ngambil jalan pintas ini. Bukan, ini kan Casper ini kan roh yang kita tahu. Hantu dia, hantu suci lah, taruh kan itu. Nah, yang membedakan Ujung-ujungnya. roh ciptakan roh kan tadi katanya gitu. Roh nyiptain roh. Nah, ini untuk membedakannya dari sini model. Yang ini kepalanya botak. Nah, ini agak panjang dikit kepalanya gitu kan. Nah, gitu. Bang Jibril, aku mau Untuk nanya Bang membedakan, Jibril. untuk membedakan. Nah, itu maksudnya. Bang Jibril, aku mau nanya. Oi, Tuhan itu termasuk energi itu bukan? masuk energi. Hah? Segala yang hidup pasti datang dari hidup. Nah, ini hebat. Aku suka berdiskusi dengan orang yang memiliki ilmu yang bagus. Oke, saya lanjutkan. Tapi jangan dipelintir. Segala yang hidup Bukan pasti hidup dari pelintir. Aku diskusi sama teman-teman pasti berasal muslim. dari hidup. Bang Jibril, aku diskusi sama teman-teman muslim, aku tanya, Tuhan itu energi gak? Mereka mengatakan bukan. Nah, satu-satu yang bisa menjawab pertanyaan saya mengatakan Tuhan adalah energi, Bang Jibril satu-satunya. Makanya Itu siapa saya yang mau ngorok? melanjutkan. Siapa yang ngorok tuh? Kalau Bang Jibril menjawab tadi bahwasan Tuhan bukanlah energi, saya stopkan diskusi kita. Nah, saya Segala lanjutkan yang ini ya. hidup pasti berasal dari hidup. Oke, saya lanjutkan ya. Hmm. Nah, siap-siaplah untuk menjawab pertanyaan saya. Tuhan adalah energi. Tuhan kalau tidak Kayak itu memiliki asumsi ya. energi, oke, Tuhan kalau tidak memiliki energi, bisa nggak Tuhan itu disematkan sebagai yang maha tinggi atau yang maha kuasa? Tuhan itu harus maha kuasa dan maha tinggi. Berarti enggak, yang saya tanya begini, kalau Tuhan tidak memiliki energi, pantas enggak Tuhan disematkan sebagai yang maha kuasa? Tuhan itu pencipta energi. Kalau dalam Islam, abang menanya soal Islam kan? Iya. Dari perspektif Islam ya, saya sebagai Muslim ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segalanya. Energi itu ciptaan. Sementara kami sudah dikunci, laisla kamisliin syai'un. Tuhan saya tidak sama dan setara dengan ciptaannya. Jadi Oke. kalau energi itu ciptaan, itu bukan dia. Sama dengan waktu dan ruang. Kalau abang tanya, Tuhan saya di mana? Di mana itu katanya tuh bentuk, ruang. Ada kursi, ada ruangan. Tuhan saya pencipta ruangan. Dia pencipta waktu. Jadi dia nggak ada di situ. Dia itu ciptaan dia. Oke. Jadi kalau abang mau mempersamakan Tuhan saya dengan energi, enggak, energi itu ciptaan. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Dia di netizen- atas energi itu. Baik ya, ini semoga ini bermanfaat ya, karena ini hari ini saya suka berdiskusi dengan orang yang tepat itu. Nah, Bang Jibril mengatakan energi itu adalah ciptaan Tuhan saya dan Tuhan saya bukanlah energi. Berarti Tuhan Bang Jibril tidak memiliki energi. Di atas energi, dia pencipta energi. Berarti Paham dia nggak? memiliki energi enggak? Dia pencipta energi. Iya, Nggak bisa dia disamakan, pencipta Bang. energi, Nggak dia bisa sendiri disamakan. memiliki Kan udah energi, dibilang, Kak. laisa kamisli sayun. Tuhan pencipta energi. Nah, Tuhan sendiri memiliki energi enggak? Bang, itu sama aja Abang mempertanyakan saya ini ngeluarin tai, apakah saya tai? Loh, kita Bukan karena saya mengeluarin tai saya tai, nggak gitu Bang. Bukan karena Tuhan menciptakan energi dia sendiri adalah energi, nggak gitu. Bang Jibril. Berarti Allahnya nggak punya Diskusi masuk energi. dalam filosofi sekarang pertanyaan saya. Dia pencipta energi. Gimana sih Tapi ngejelasin? nggak memiliki energi ya. Nah, itu berarti itu yang tadi saya bilang. Sepakat. Berarti kalau saya ngeluarin tai, saya mesti punya tai gitu. Iya, berarti nggak usah Nggak dulu ke gitu kotoran. dong. Berarti kamu, Allah kamu nggak memiliki Kan? energi. Nggak Udah, gitu titik. dong. Iya, Allah kamu nggak memiliki energi. Titik. Iya, Tuhan kamu makhluk, nggak ada masalah juga. Maksud Tuhan kamu nggak memiliki energi. Aduh, ini kok titik.
potong-potong nih akhlaknya. Orang muslim pasti akan tumbang dengan pertanyaan. Enggak, satu-satu. Maaf, itu saudara seiman Bang Jeki tuh. Maaf, tadi potong-potong. Gimana? Sambung. Biar saya yang atasin mereka, dengar. Oke, saya lanjut. Wih, atasi kayak saya masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke dalam ranah filosofi ini. Sekarang saya tanya lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh energi. Energi itu adalah kekuatan ya. Nah, kalau Allah itu menciptakan seluruh energi, Allah sendiri memiliki energi enggak? Ya, tunggu dulu, Pak. Dia tidak sama dengan ciptaannya, Bangku. Dia tidak serupa dengan ciptaannya. Laisa kamisli sayun. Ini diulang-ulang nih. Berarti kalau dia tidak sama dengan ciptaannya, berarti dia tidak memiliki energi. Dia menciptakan energi bukan berarti dia nggak punya energi. Gimana sih? Berarti dia ada energi. Abang, enggak. Ini abang, pola pikir abang nih pagan sekali nih, Bang. Abang mau memakhlukkan Tuhan. Dia di atasnya energi, Bang. Dia sumber energi. Dia pencipta energi. Saya analogikan tadi, akhirnya mentok kan? Yang tadi mau diatasin. Saya udah analogikan, saya ngeluarin tai, bukan berarti saya tai. Oke. Atau saya punya tai. Oke. Seorang manusia menciptakan robot. Robot itu memiliki energi. Nah, manusianya sendiri itu memiliki energi nggak? Ini sesama makhluk ya? Iya, maksud saya analogi. Kalau sesama makhluk iya, itu dan ini sama, maaf nih Dokter Jeki. Kalau manusia itu tidak menciptakan. Abang bisa nggak bedain antara menciptakan dan membuat? Abang bisa bedain itu dulu. Abang membuat, Abang bisa bedain nggak menciptakan dan membuat? Oke, saya mengikuti abang membuat, Enggak, saya nanya nih, abang bisa nggak membedakan antara yang namanya? Oke, apa bedanya? Apa bedanya menciptakan dan membuat, abangku? Silakan. Saya ikuti Bang Jibril membuat, lanjut. Bukan, saya tanya, abang, apa bedanya antara menciptakan dan membuat? Oke, saya tidak tahu, udah, lanjutkan aja. Oke, menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat itu ada modalnya atau ada sumbernya. Seperti saya membuat komputer, ada motherboard, ada RAM, ada prosesor, ada mouse, ada keyboard, ada kabel dan segala macam. Itu membuat, ada bahan bakunya. Saya membuat rumah, ada dari batu, dari semen, itu namanya membuat. Kalau menciptakan itu cuma Tuhan, kalau membuat itu makhluknya. Jadi kalau abang tadi pertanyakan kalau manusia membuat robot gimana? Itu ada bahan bakunya. Jadi membuat bukan menciptakan, beda. Nah, saya mau lanjut ya, abang dengar baik-baik ya. Baik. Manusia membuat robot dan robot itu memiliki energi. Nah, ketika manusia membuat robot itu, robot mempunyai energi, manusia sendiri yang membuat robot itu mempunyai energi enggak? Ya tapi energi itu bedanya membuat dan menciptakan. Kalau manusia tadi ini siapa sih yang tidur? Ini seorang ngorok nih. Yang ngorok itu tadi itu buka puasanya jam 12 malam, makanya ngorok dia. Datu ini pasti ini. Enggak, ini si Bonardon ini nih. Kalau membuat itu, Bang, kalau manusia membuat robot, energinya kan nggak dari manusia, Bang. Dan nggak ada masalah juga manusianya punya energi. Rupanya kenapa? Itu sama-sama, kalau sesama makhluk nggak ada masalah. Robot dan manusia itu dua-duanya makhluk. Lalu? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya menggunakan logika berpikir ya. Jadi manusia itu kan memiliki akal itu kan untuk membedakan mana yang salah dan yang benar. Nah, saya menggunakan logika sekarang dengar ya. Manusia juga diberikan otak untuk membedakan antara yang makhluk sama yang Tuhan. Iya, sabar, Bang. Sabar. Jangan disatukan. Saya lanjutkan lagi ya. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Logika. Baik. Ya. Manusia membuat robot itu memiliki energi. Lalu yang membuat robot itu sudah pasti mempunyai energi. Manusia sudah. Itu asumsinya dari mana tuh? Pasti punya energi itu dari mana tuh? Jadi kalau Bang, ini saya analogi abang saya ikutin nih, Bang. Robotnya punya saklar, berarti manusianya juga punya saklar. Beda lah, Bang. Nah, di situ abang paham. Berarti nggak semua yang membuat itu punya saklar juga ya? Iya, saya tahu. Saya maksud begini, Bang, dengar dulu. Gimana tuh? Di kasus
sesuatu yang dibuat, pasti yang Suara kecil, Me. Karin suara, Me. Iya, suara kecil. Besar nggak ini? Besar nggak ini? Udah, oke. Bang Jibril sepakat nggak bahwasan yang membuat sesuatu pasti yang membuat itu adalah memiliki energi? Sepakat nggak? Membuat, kalau sesama manusia ya tergantung apa. Tadi kalau abang analogiin manusia membuat robot, iya manusianya punya energi untuk membuat robot itu. Tapi kalau abang analogikan segala sesuatu yang dibuat itu pasti yang buat punya, ya saya tanya balik, robotnya punya saklar, manusianya nggak punya saklar, berarti nggak harus dong. Berarti asumsi Saya abang tidak liar. bertanya seperti itu Bang Jibril. Yang saya tanya kembali, coba dengar baik-baik. Iya. Ini kalau bisa sambil ngopi enak nih sebenarnya. Enak. Yang puasa. Contoh begini. Puasa. Manusia kan membuat robot tuh. Sudah pasti yang membuat robot ini pasti memiliki energi toh. Kalau dia tidak memiliki energi, pasti robot tidak akan jadi. Sepakat? Sepakat. Oke, kita asumsikan Oke, ya. sekarang ini logikanya. Sekarang kita masuk kepada Allah. Allah kalau tidak memiliki energi, bagaimana mungkin dia bisa menjangkau seluruh alam semesta? Oke. Tadi saya balikin lagi, ini udah ke-6 kali nih. Sekali lagi ke-7 kali saya kasih kirim ini nih, payung cantik nih. Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi kalau dia menciptakan ruang, dia menciptakan waktu, dia menciptakan energi, dia itu pencipta energi. Dia di atas itu semua. Cocok. Dia pencipta energi. Dia sendiri memiliki energi nggak? Dia di atas itu abangku. Berarti dia memiliki energi. Sepakat? Dia di atas itu. Dia di atas energi yang diciptakan. Berarti energinya lebih besar daripada energi yang diciptakan. Sepakat? Dia pencipta energi. Kalau tadi manusia membuat robot yang seperti abang, yang abang pikirin, di robot ada saklar, betul nggak? Nah, manusia ini ada saklar nggak? Nggak ada. Tapi dia yang membuat saklar, berarti dia punya kekuatan di atas saklar nggak? Iya, kekuatan dia sudah pasti lebih. Ah, ya udah itu. Nah, pertanyaan saya, berarti Tuhan itu sudah pasti mempunyai energi toh. Sepakat toh? Dia kenapa sih lo mengunci Tuhan di energi? Gue mau nanya nih. Gue jadi penasaran nih. Waalaikumsalam. Sepakat, energi dan kekuatan. Sepakat? Enggak, lo mau ngunci gue di Tuhan gue punya energi. Ada apa sih di energi ini? Enggak, yang saya maksud begini, logika yang kita maksud begini ya. Kita di sini menguji logika. Nah, Tuhan itu kalau tidak memiliki kekuatan itu kan ada energi ya. Iya, kalau Allah itu maha kuat, maha perkasa. Contohnya begini, logikanya begini Bang. Contoh begini ya, logikanya begini. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan, bagaimana mungkin dia bisa menjangkau seluruh alam semesta? Iya, dia maha kuasa, Bang. Kekuatan, memiliki energi, dia maha kuasa, dia maha kuasa. Iya, dia maha kuasa, betul. Dia maha kuasa. Tapi karena abang mau ngunci saya di energi, kenapa sih? Ada apa sih dengan energi? Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki kekuatan, bisa nggak dia disematkan sebagai maha kuasa? Dia maha kuasa. Abang paham nggak? Tidak memiliki kekuatan. Abang paham nggak maha kuasa itu apa? Arti definisinya? Maha kuasa itu artinya sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Allah bisa. Karena dia memiliki energi, makanya seluruh alam semesta yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Allah bisa. Nah, ini definisinya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memiliki energi bisa nggak disematkan sebagai maha kuasa? Abang bilang maha Bang, tunggu sebentar. Abang bilang maha kuasa arti belum tentu nggak punya kekuatan ya? Yang saya tanya begini, Allah kalau tidak memiliki energi bisa nggak disematkan sebagai maha kuasa? Disematkan. Bang, secara definisi maha kuasa artinya memiliki kuasa. Apa nih Bang? Maha kuasa itu artinya kekuatan ini apa, Bang? Yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk, itu maha kuasa. Abang bilang tadi kalau dia nggak kuasa, dia nggak punya kekuatan, dia nggak bisa maha kuasa. Maha kuasa secara definisi itu maha, dia mempunyai kekuatan. Allah kalau tidak memiliki energi bisa nggak disematkan sebagai maha kuasa? Dia pencipta segalanya. Enggak, kenapa sih gue bingung deh nih mau gunci ke energi. Ada apa sih dengan energi? Coba lo. Tidak mempersoalkan energinya sekarang. Bang Jibril kenapa mengelak terus? Itu masalahnya, kenapa? Apa yang saya elakkan, Bang? Saya dari tadi menjawab. Yang saya tanya itu begini, Allah kalau tidak memiliki energi bisa nggak disematkan sebagai maha kuasa? Apa alasannya kalau? Aduh, abang, iya, yang kayak gitu tuh sifat makhluk, Bang. Aduh.
Aduh, boleh masuk nggak saya ini? Kesel saya ini. Boleh masuk nggak? Bukan kesal bang, abang akan sanggup. Ini kelas bang Jibril. Bentar, sebentar. Aduh, Glenn. Enggak, Bang Jeki, ini saya terangin ke Bang Jeki sedikit ya. Itu sifat makhluk bang. Kalau abang berpikir mesti pakai otak, betul nggak? Jadi Allah ini bisa menjangkau. Jawab aja. Gimana? Coba. Abang Jeki, kalau berpikir mesti pakai otak, betul nggak? Iya. Menggunakan Nah, otak. abang berpikir berarti kalau nggak ada otak nggak bisa mikir. Iya. Nah, itu sifat makhluk bergantung. Itu sifat makhluk bergantung. Oke, sifat Tuhan makhluk. saya, Allah Subhanahu wa taala secara definisi itu zat, esensi yang tidak bergantung. Oke. Allah tidak membutuhkan otak tetapi dia bisa berpikir, sepakat? Oke, saya sepakat. Sepakat ya itu ya? Nah, oke. Jadi ini tadi abang bilang berarti Allah punya energi. Berarti Allah punya energi. Dia di atas itu. Secara esensi zatnya itu dia tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Bukan seperti makhluk ini, kita mesti punya otak untuk mikir, pasti punya mulut untuk ngomong, pasti punya kuping untuk dengar. Perbedaan begini bang, manusia itu mendapatkan energi itu kan dari asupan, sepakat ya? Nah, energi lagi. Oke, Ya dengar siap. dulu, Ya, manusia siap. mendapatkan energi itu dari asupan. Kalau sang pencipta itu dia tidak perlu asupan, karena di dalam Betul. dirinya itu sudah kekal memiliki energi yang kuat, energi Betul. yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Kalau Tuhan Betul. pencipta alam semesta tidak memiliki energi, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan alam semesta? Bagaimana Nah, dia bisa menyatukan bumi? Bagaimana caranya kalau dia tidak punya Abang, energi? detik Tuhan punya energi berarti abang sendiri yang ngomong nih. Detik Tuhan punya energi berarti dia perlu asupan. Berarti Nggak dia perlu, bergantung Tuhan itu dengan asupan. Udah hilang ketuhanannya. Tuhan itu tidak Masuk perlu nggak? Ini asupan. masuk nggak? Energi Nggak, ini itu masuk sudah nggak nih sekarang di nih? dalam dirinya, Masuk nggak tidak nih? perlu asupan. Lah, abang sendiri yang bilang kalau dia punya energi berarti dia perlu asupan. Manusia butuh asupan, tetapi Tuhan energinya sudah melekat di dalam dirinya. Kalau tidak ada energi yang oke. melekat di dalam diri Tuhan, bagaimana mungkin dia menciptakan alam semesta? Itu Oke, logikanya oke. yang tidak Sekarang, termakan. dari tadi kan saya ditanya ini, saya tanya balik. Kalau Tuhan punya energi, asupannya dari mana? Sumber energinya itu dari mana? Tuhan itu tidak Nah, lo, menggunakan asupan karena energi itu sudah melekat di dalam dirinya. Asumsi kan? Nah, asumsi nggak tuh? Contoh begini. Asumsi nggak? Contoh Nah, begini. saya nggak mau berdiri di atas asumsi. Contoh begini bang. Begini, Detik Bang saya Jibril. mengakui Tuhan saya punya energi, berarti dia perlu asupan. Detik Contoh dia begini, perlu Bang asupan, dia bergantung terhadap makhluk lain. Detik Jibril, dia dengar. bergantung terhadap makhluk lain, berarti dia bukan Tuhan. Contoh begini, manusia itu berbicara menggunakan pita suara. Dia tergantung dengan pita suara, sepakat? Betul. Tuhan berbicara tidak perlu pita suara. Suaranya Lah, itu Deniru. sudah kekal bersama-sama dengan dirinya. Lah, Deniru, itu jawaban gue tadi. Ya, aduh, mana sih Bang Jibril ini? Deniru jawaban gue. Tuhan nggak Itu perlu sudah otak untuk melekat di mikir. dalam dirinya, Bang Jibril. Deniru jawaban gue. Udah, apalagi pertanyaannya? Tanyain. Ini emang Contoh begini kebiasaan saya jelaskan Muslim ya. kalau naik ke sini nih akhirnya ujung-ujungnya jelasin. Dengar Bang Jibril, sifat Tuhan itu yang sudah melekat di dalam dirinya. Sifat Tuhan itu apa saja? Sifat yang pertama dia berfirman, maha berfirman. Itu sudah pasti. Sepakat ya? Sepakat nggak ini? Iya, sifatnya melekat betul. Nah, sifatnya sudah pasti melekat dalam dirinya. Lalu sifat yang kedua, energi kekuatan. Nah, Kekuatan energi ini lagi. Lah, abang kenapa sih tergila-gila banget main energi? Ada apa sih dengan energi? Bang Jibril ini gimana Bang Jibril ini? Karena begini Bang Jibril, secara logikanya kalau Tuhan tidak memiliki energi, maka kalau kita mengklaim Tuhan pencipta alam semesta gagal. Karena penciptaan itu harus menggunakan energi. Kalau tidak ada energi tidak akan terjadi alam semesta ini. Bang. Oke, Itu kita logikanya. definisikan deh. Kita definisikan Logikanya, deh energi. logikanya, bukan definisi, logikanya. Kita definisikan deh energi itu apa sih? Energi adalah kekuatan. Sementara sifat Allah, sifat Tuhan saya itu maha kuasa. Maha kuasa itu artinya maha berkekuatan. Maha kekuatan berarti dia punya kekuatan. Sepakat? Iya dong, maha Berarti itu secara definisi kekuatan kata Tuhan maha itu itu melekat di secara dalam diri Tuhan nggak? itu sifatnya. Maha Ya udah kuasa itu berarti sifatnya. selesai. Tuhanmu itu mempunyai energi. Udah. Maha, dia pencipta energi. Dia nggak bisa energi disamakan atau dengan apapun itu intinya
Allah Subhanahu wa taala memiliki energi selesai. Dia dia pencipta energi, Bang. Nggak semuanya yang dia ciptakan itu diri dia. Sama kayak tadi yang saya bilang. Saya membuat tai. Apakah saya tai? Bukan. udah waktu udah lewat pula ini nanti Gini, Oke, udah mentok dia. Di dalam Asmaul Husna ada satu nama Allah itu disebut dengan Al-Qawi. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Bayangkan. Allah itu maha kuasa, tapi punya lagi satu nama namanya maha kuat, Al-Qawi. Kalau mau dikatakan punya dua nama menunjukkan berapa tuh kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu tidak terjangkau. Maka mustahil ketika yang maha qawi, yang maha kuat tadi tidak mampu menciptakan segala sesuatu dan tidak berkurang energi itu. Artinya ketika Allah menciptakan, menjadikan sesuatu, tidak berkurang energi yang ada pada Allah. Iya, memang tidak berkurang. Saya tidak mengatakan energi Allah itu berkurang. Ya udah, sepakat, udah sejalan, berarti udah ngapain diperdebatkan lagi, udah. Ya sudah dari tadi. Oke, aku izin turun ya, Bang Ibril, nanti sore kita diskusi lagi ya. Siap. Enggak, saya penasaran sama energi. Kenapa Bang dia menjebak saya ke energi, Tuhan saya energi? Kenapa sih? Masih ada kaitannya dengan paku-paku tadi. Karena untuk paku itu butuh energi. Yang dipaku juga harus kuat. Enggak, lucu. Kalau ciptakan robot, berarti harus pakai energi. Sekarang pertanyaan saya begini, kalau Thomas Alva Edison menemukan listrik, berarti dia berlistrik? Iya, itu dia. Makanya itu tadi pertanyaan saya, robot punya saklar. Apakah manusia yang membuat robot punya saklar? Nggak gitu ciptaannya. Nggak gitu konsepnya. Nggak semua yang kita buat itu diri kita. Ntar kalau ditanyain konsep energi, bingung deh tuh. Teori energi apa aja bingung deh tuh. Kinetik, potensial, bingung dia ntar kalau ke situ ntar. Enggak, tapi Iwan Villa ini sebelum saya turun ya, abang-abangku di sini sebelum saya turun. Niat saya melawan orang-orang kayak gitu, ngobrol sama orang-orang kayak gitu, yang nggak ada dalil, yang pakai otak pure ini itu untuk menunjukkan ke Iwan Villa kalau umat Muslim yang pemahamannya kuat itu nggak bisa digoyang. Kita mesti ingat mereka ini mau kita nyembah makhluk, jangan mau. Kita tuh nyembah Tuhan, jangan mau disembah makhluk, disuruh nyembah makhluk. Kalau gue sih belak-belakan aja Bang. Coba ya orang Kristen ya di dalam sebuah gedung di mana di situ ada toilet atau kamar mandi laki-laki, datang Tuhan ke situ, nggak ada masalah. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan tenang, nggak ada masalah, sama-sama kan. Yang problem ketika Tuhannya datang ke kamar mandi wanita, problem tuh. Meskipun dia Tuhan, dia hadir dalam bentuk manusia laki-laki, dihantam sama tas, ya kan? Dihantam sama parfum lempar. Tadi sebenarnya dia udah kena tabok banget itu begitu dia bilang kita dikasih akal, kita dikasih otak untuk memisahkan yang baik dan benar. Betul, dan memisahkan yang mana yang Tuhan, yang mana yang enggak. Jadi kalau nggak bisa memisahkan antara yang menciptakan dan ciptaannya, ya berarti nggak dipakai otaknya, nggak dipakai akalnya. Udah, ini baru jam 10:30, gue udah aus nih, gara-gara si Meme. Ntar disambung deh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman di bawah yang 680 orang, bantulah tap-tap layar ini, nggak gerak-gerak ini ya. Ntar ditombak sama Yunani.